Bungkus, tadi ketakutan mungkin ada pendapat bahwa ketika ini diganti misalnya per sekarang ataupun secara tiba-tiba ada turbulensi sementara kita punya banyak persiapan menuju event besar Oktober dan juga akhir tahun dan tahun depan. Bagaimana Anda melihat bahwa turbulensi pergantian ini juga harus dipikirkan atau memang sebenarnya kalaupun diganti nggak apa-apa? Gimana Bungkus? Begini, kita harus pisahkan juga soal yang prinsip dengan soal yang teknis ya. Oke. Pergantiannya kapan tuh kan teknis, kan nggak harus melalui kongres juga gitu loh. Tapi prinsipnya bahwa rangkap jabatan itu tidak efektif. Karena orang yang mengawasi sekaligus juga orang yang diawasi. Itu kan prinsip dulu, itu harus sepakati dulu. Bahwa nanti dilakukannya sesudah Oktober atau nanti November, kan itu soal teknis. Karena nanti kan harus ada kongres juga. Kan tidak bisa tiba-tiba Pak Erik mundur begitu saja gitu menyerahkan jabatan ke orang, kan harus melalui kongres juga gitu. Itu soal teknis kalau menurut saya. Yang jelas memang dibutuhkan keteladanan. Itu yang penting karena ini olahraga ya, value-nya itu sportsmanship. Nah mungkin kita bisa melihat contoh bagaimana dulu Edi Rahmayadi ya, ketika dia juga menjadi gubernur Sumatera Utara, dia juga tidak memilih untuk tidak melaksanakan jabatannya. Walaupun sebetulnya nggak ada larangan menjadi gubernur Sumatera Utara, jadi ketua umum PSSI juga nggak ada larangan gitu ya. Tapi dia memilih untuk menyerahkan posisi sebagai ketua umum PSSI dan fokus ke posisi sebagai gubernur. Itu hal yang menurut saya positif, sebuah keteladanan yang juga bisa dijadikan sebagai acuan. Teknisnya mau nanti diserahkan sesudah round 4 karena memang urusannya sudah sangat mepet, segi waktu mungkin akan menciptakan sedikit kesulitan atau hambatan, nggak apa-apa itu soal teknis. Tapi prinsipnya menurut saya akan lebih baik kalau Pak Erik memutuskan untuk memilih salah satu di antaranya. Dan sekarang kan amanat dari Presiden ini kan sangat besar loh. Jadi Menpora sekarang berbeda dengan Menpora mungkin beberapa tahun yang lalu. Tantangan Menpora sekarang lebih berat. Kehadiran Pak Erik itu menurut saya antara lain bagian dari pergeseran paradigma. Jadi kalau dulu olahraga lebih banyak dianggap sebagai pos, lebih banyak dianggap sebagai aktivitas hiburan dan sosial. Sekarang ini negara mendorong olahraga itu diharapkan bisa menjadi salah satu yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap produk domestik bruto kita. Jadi industri olahraganya yang mau digenjot untuk dikembangkan. Jadi saya pikir itu tantangan yang besar. Dan mengapa dipilih Pak Erik? Karena kapasitasnya yang memenuhi syarat itu. Dan dengan kapasitas yang sangat berat, yang sangat besar itu, tantangannya diyakini bisa diatasi oleh Pak Erik. Jadi akan lebih baik kalau Pak Erik fokus di posisi yang berat sebagai Menpora. Bahwa nanti diserahkannya sesudah round 5 nggak ada masalah, round 4 nggak ada masalah. Terus kita tahu, jangan lupa ya Bungkus dan juga Bung Budi, di depannya itu ada tulisan pemuda ya, bukan hanya olahraga. Jadi pemuda yang disebutkan Bang Erick Thohir 131 juta itu juga PR untuk Menpora. Nah kalau saya ke Bung Budi bahwa sebenarnya gini, kalau saya boleh translate ya, bahwa bagaimana sebenarnya suara-suara seperti Bungkus dan teman-teman lain yang menginginkan tadi harus memilih, ya harusnya Pak Erik mendengar ini dan memilih salah satu, tapi by the time karena kita menghindari turbulensi tadi, semuanya dipersiapkan untuk transisi ya ketua umum yang baru. Anda melihat bahwa opsi ini perlu dipandang bagus nggak? Karena ketika beliau memang harus punya tadi prioritas plus juga menyiapkan sebenarnya agar turbulensi pergantian nanti tidak terlalu besar gitu, Bung Budi. Nah, jadi pada saat setelah saya tijab, saya melihat video cuplikan-cuplikannya ketika beliau ditanya tentang rangkap jabatan, kan menurut saya jawabannya sangat clear bahwa dia siap mundur. Dia siap mundur, entah itu karena faktor memang atas izin atau perintah presiden ataupun atas aturan dari FIFA. Ketika itu sudah clear, dia pasti akan mundur. Dan itu contoh-contoh itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ketua-ketua umum PSSI sebelumnya. Kalau tadi Bungkus menyatakan Edi Rahmayadi, sebelumnya kan juga ada Pak Iwan Bule juga. Ketika ada tragedi Kanjuruhan, ada tim transformasi pada saat itu TGIPF, langsung beliau juga mundur juga. Jadi apalagi ngelihat sosoknya Pak Erik yang dia sangat clear dengan batasan-batasan prinsip itu, saya pikir itu sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Bahwa ini masalah timing yang tadi disampaikan, ya itu betul. Tapi apakah itu harus dilakukan sesegera mungkin? Sekali lagi ini ada mekanisme. Mekanisme itu menurut saya memang nggak bisa dilabrak begitu saja. Tapi in prinsip bahwa Pak Erik siap menyatakan mundur, menurut saya itu sudah menunjukkan sebuah contoh bahwa beliau siap dengan apapun yang akan terjadi ke depan. Baik, Bung Justru Budi. yang saya khawatirkan, pasca Pak Erik seandainya tidak di PSSI, siapa penggantinya? Pertanyaan selanjutnya kan.
Siapa ini juga PR juga ya Bung Budi. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Bung Budi bungkus kita kembali coba dengarkan komentar Pak Erick Thohir kemarin sesaat dilantik sebagai Menpora dan beliau mengenai jabatannya seperti apa. Kita coba simak bersama. Telepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi dia akan mundur dari PSSI Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erik untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat? Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana Oke, ada yang menarik. Poin FIFA ini berkali-kali disebutkan terserah FIFA nanti keputusannya FIFA. Yang menarik semalam juga Gianni Infantino juga sudah mengucapkan selamat nih ya, Bung Budi bungkus untuk Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita melihat sikap FIFA, apakah FIFA akan punya keputusan segera terkait ini atau tadi karena presidennya udah ngucapin kayaknya setuju-setuju aja rangkap jabatan. Kalau ke bungkus dulu deh. Enggak, kalau FIFA itu ya nggak ikut campur urusan itu ya. FIFA itu lebih ke intervensi ya. Kalau ada intervensi dari negara terhadap proses yang berlangsung di PSSI, memang FIFA akan bersikap. Kalau soal pengangkatan Pak Erick sebagai Menpora buat FIFA sih ya itu urusan di luar urusannya FIFA, ranahnya bukan ranah FIFA gitu ya. Tapi kalau tadi bungkus sebetulnya Pak Erick bilang tadi menyebutkan ya terserah FIFA, nanti kita tunggu FIFA gimana? Itu kan komunikasi Pak Erick dengan FIFA ya, dan itu saya pikir lebih karena kedekatan beliau dengan FIFA. Tapi saya percaya FIFA nggak akan ngurusin hal-hal seperti itu. FIFA tuh hanya akan mengurusi kalau ada intervensi gitu ya. Menurut saya sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke proses internal di lembaganya itu sendiri, di PSSI-nya sendiri, dan lebih kepada Pak Ericknya sendiri bagaimana menyikapi dua jabatan yang masing-masing punya tantangan berbeda ini. Kalau saya sebagai orang luar lebih melihatnya ke proses penyelenggaraan pemerintahannya gitu ya. Karena kalau beliau menjadi menteri lalu di bawahnya ada ketua umum PSSI, ketua umum berbagai induk organisasi dan beliau masih di posisi itu secara psikologis akan menghambat dari aspek pembinaan dan pengawasannya. Makanya yang saya bilang tadi sebetulnya larangannya secara formal tidak ada. Baik. Tapi ini soal keteladanan gitu. Oke, Bung Budi, langsung ketika kita ngelihat ya tadi komentar Pak Erick terkait FIFA, plus juga kalau kita lihat sejarah ya, intervensi pemerintah di sepak bola kita ingat punya sejarah yang cukup kelam, pernah di-ban FIFA soal intervensi. Gimana Bung Budi? Ya, sekali lagi apa yang terjadi dengan situasi hari ini di mana Erick Thohir yang ketua umum PSSI diangkat menjadi Menpora, itu bukanlah sebuah bentuk intervensi. Intervensi yang dimaksud FIFA itu adalah ketika misalnya PSSI punya pendapat A, lalu pemerintah punya pendapat B, lalu kemudian memaksakan kehendak itu. Seperti yang terjadi pada saat Kongres di Surabaya 2014. Terjadi intervensi di situ. Ketika ketua umum yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak negara, lalu dibekukan PSSI-nya, akhirnya kita semua menderita suffering pada saat itu. Itu bentuk intervensi. Tapi pasca kejadian itu, negara kita ini udah mulai belajar, PSSI juga udah mulai belajar. Makanya terjadilah sinergisitas antara pemerintah dengan PSSI, malah sebaiknya memang ketua umum PSSI itu memang direstui bahasanya oleh istana, oleh presiden. Muncullah kemudian sekarang Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Dalam perjalanannya dinamikanya ternyata beliau sekarang menjadi Menpora. Bahwa memang ada polemik pro kontra tentang rangkap jabatan itu kan bukan terjadi hanya di satu sektor PSSI dan Menpora aja. Di beberapa sektor pemerintahan kita itu juga terjadi. Kalau misalnya kita bicara isu keteladanan, apakah keteladanan itu harus ditunjukkan oleh seorang yang namanya Erick Thohir? Kenapa tidak dari pejabat-pejabat yang lain dulu untuk memberikan contoh? Kan seperti itu kalau kita mau memancing perdebatan.
Yang kedua, menurut saya udah clear bahwa tadi siang beliau mengatakan saya siap mundur jika memang harus memilih salah satu. Nah, masalahnya kan mengambil keputusan itu kan kita harus melihat dinamikanya, nggak bisa karena hanya dengan pro kontra di sosial media, riuh gaduh di dalam member, segala macam, langsung mengambil sebuah keputusan mundur memilih salah satu itu kan nggak mungkin. Sementara jabatan sebagai menteri ini adalah penugasan dari presiden. Oke. Begitupun juga ketika dia menjadi ketua umum PSSI pun juga didorong oleh pemerintah juga pada saat itu. Baik, langsung ke Bungkus, closing statement Bang, singkat saja. Iya, nggak ada perbedaan pendapat saya. Seperti saya bilang tadi, buat saya sih ini persoalannya bukan soal regulasi, bukan soal aturan. Karena memang tidak dilarang itu ya. Cuma balik lagi persoalannya apakah secara moral itu bisa mengganggu atau tidak. Dan menurut saya sih seharusnya terasa mengganggu. Seorang yang mengawasi sekaligus menjadi orang yang diawasi itu. Jadi kalau soal teknisnya kapan mundur ya itu kita kan ada mekanisme di dalam organisasi. Pak Erick tidak mungkin tiba-tiba mundur. Sementara anggota PSSI kan juga tentu mengharapkan akan ada komunikasi dulu. Tidak bisa Pak Erick tiba-tiba mundur. Harus komunikasi dulu dengan para voters, dengan pengurus yang lain. Itu soal mekanisme, soal waktu nggak ada persoalan. Tapi in prinsip seperti yang saya bilang tadi, regulasi tidak ada yang melarang. Regulasi nasional kita ya, peraturan. Yang kedua, ini bagaimana soal keteladanan pemimpin dalam hal memimpin organisasinya. Dalam hal ini terutama organisasi di lingkungan Kemenpora. Terima kasih. Baik, Bungkus, terima kasih. Bung Budi juga terima kasih untuk diskusinya ya. Tadi kita punya mungkin pendapat masing-masing, tapi lagi-lagi tujuannya sama untuk prestasi olahraga dan juga kemajuan pemuda di tanah air. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Bungkus. Saya lihat Anda lagi di jalan. Bung Budi juga selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat semua. Salam olahraga. Ya.